museum ini dibangun sejak tahun 2010, tetapi baru dibuka untuk umum tahun 2015 sesuai Pergub nomor 59 tahun 2014 tentang struktur organisasi UPTD Museum Purbakala. Kemudian diperbaharui melalui Pergub Gorontalo tentang UPTD Museum Purbakala nomor 63 tahun 2017. Jadi selama hampir 6 tahun museum ini berdiri atau dibuka untuk umum, kami baru punya 469 buah koleksi terdiri dari 10 jenis, yaitu koleksi sejarah, ada koleksi arkeologi, koleksi biologi, koleksi etnografi, koleksi filologi, koleksi teknologi, koleksi geologi, kramologi sudah saya sebut, dan koleksi seni rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya lagi berada di Museum Popa Eyato di Kota Gorontalo, khususnya di Museum Popa Eyato Provinsi Gorontalo. Nah, ini sekarang saya lagi berada lagi bersama salah satu petugas pemandu. Jadi pemandu di museum ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Saya Mary dari Museum Popa Eyato Provinsi Gorontalo. Jadi tugas saya di sini, saya dari Seksi Pelestarian dan Pengembangan. Tugas saya di sini memandu pengunjung yang berkunjung ke museum. Oke, jadi mungkin kita bisa masuk ke dalam untuk bisa memperkenalkan isi museumnya. Ya, mungkin ini saya ingin bertanya, ini sebenarnya monumen apa atau mungkin dimaksudnya untuk apa? Tapi Gorontalo. Jadi dari awal sampai terbentuknya provinsi di paling bawah sini. Oh, dari paling bisa di. Ya, mulai dari yang pertama ya, ini relik. Ini asal-usul Gorontalo versi yang pertama. Kalau menurut gambar ini, dulu itu Gorontalo berupa daratan yang digenangi air. Yang nampak hanya 2 buah puncak gunung ini. Nah, di masing-masing puncak gunung ini dihuni oleh pria dan wanita yang dipercaya sebagai leluhur orang Gorontalo. Nah, saat airnya surut, mereka kemudian mencoba berkembang biak sampai orang-orang maksudnya mereka itu beranak pinak sampai kepada kita yang sekarang ini. Kalau menurut ini katanya ini versi Bunia Guguto. Versi apa? Bunia Guguto. Oh, kalau ini sama juga ya? Kalau ini versi di Gorontalo ada kepercayaan bahwa kepercayaan tradisional ya, bahwa manusia pertama itu berasal dari tunas kelapa. Tunas kelapa? Ya, namanya makanya ada kelapa. Nah, ini awal mula kenapa bisa dilaksanakan tradisi Dayango di Gorontalo. Oh, Dayango? Iya. Oh. Kalau ini Pak Nani? Iya. Sebelum itu ada masa kerajaan. Jadi Gorontalo itu pernah mengalami masa kerajaan. Nah, kalau ini yang gunung berapi yang meletus itu adalah hanya mitos. Mitos terbentuknya Danau Limboto. Jadi di mitos itu diceritakan bahwa Danau Limboto itu berasal dari gunung purba yang meletus. Kemudian bagian yang tertinggal itu kan seperti kaldera itu seperti wajan terisi air. Nah, sementara kenyataannya Danau Limboto itu adalah danau tektonik yang terjadi karena pergerakan lempeng, bukan danau vulkanik. Nah, kenapa dimasukkan ke relik ini? Karena Danau Limboto itu tempat bersejarah. Jadi Gorontalo dan Limboto itu pernah berseteru kurang lebih 2 abad, dari 1472 sampai 1600. Nah, di peristiwa ini ada 2 tokoh yang terkenal, namanya Popa dan Eyato. Itu asal-usul kenapa nama museum ini namakan Popa Eyato. Nah, ini masa kerajaan berlanjut di relik yang keempat. Di sini mereka melakukan perjanjian perdamaian namanya Janjia Udulua Lima Lopukala. Tahu kan? Iya. Nah, itu 2 buah cincin itu yang iya, ditenggelamkan ke Danau Limboto sebagai simbol perdamaian. Peristiwa sebelum Pak Nani. Oh, Pak Nani. Ini Kemudian yang kelima ini peristiwa saat sebelum 23 Januari 1942. Ini? Iya.
Jadi ini taktik Belanda supaya saat mereka meninggalkan Gorontalo itu tidak ada bangunan yang bisa digunakan oleh pribumi ataupun orang lokal ataupun orang Jepang. Jadi mereka melakukan pembumi hangusan beberapa bangunan vital dimulai dari 28 Desember 1941. Nah, Panani ini dia kan menggerakkan pemuda melakukan revolusioner dari Gorontalo. Betul. Beliau memproklamirkan kemerdekaan tanggal 23 Januari itu jam 5 subuh itu mereka sudah berjalan. Dia mengajak pemuda berjalan kaki dari Suwawa sampai ke kantor pos. Di situ kan ada insiden penurunan bendera Belanda yang kemudian dirobek, kemudian naikkan kembali jadi seolah-olah seperti bendera merah putih. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit sejarah singkat dari foto-foto ini. Di sini khusus bagian sini adalah koleksi sejarah ya, dimulai dari fotonya Pak Pahlawan Nasional Panani Wartabone, kemudian ada foto-foto arsip Belanda ya, mulai dari kediaman ini sekarang rumah dinas gubernur, ini ada kantor pos masih ada bangunannya sampai sekarang dan merupakan tempat bersejarah. Kemudian ada alun-alun Kota Gorontalo, ini dikenal orang sebagai Taruna Remaja sekarang. Oh, Taruna Remaja. Iya, ini Taruna Remaja yang sekarang. Dulu ini 1927. Jadi ada foto-foto seperti ini difoto pada saat Gubernur Jenderal Pasede de Grep datang ke Gorontalo. Jadi ada beberapa foto dokumentasi saat dia datang. Ini peta Gorontalo 1728. Peta Gorontalo 1728. Kemudian ini mungkin sudah berubah bentuknya karena ini adalah Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim ya, di Kota Gorontalo. Betul. Kan ini sekarang bentuk di foto ini mirip Masjid Demak. Kalau yang sekarang kan beda sekali karena ini sempat ada gempa besar. Jadi yang awalnya bentuk seperti ini sudah berubah. Ini di Duane itu Pabean. Oh, Pabean. Iya. Jadi dalam rangka perjalanannya Gubernur Pasede de Grep. Oh, Gubernur Indonesia dari ini ya, dari Belanda. Gubernur Hindia Belanda. Nah, ini kampung gerbang kehormatan di Kampung Cina. Jadi ini ini sejam sama ya pokoknya karena ini sengaja dipoto untuk dokumentasi saat kedatangannya karena ini ada fotonya yang meninggalkan pelabuhan Gorontalo. Kemudian ini jembatan Talumolo. Namanya dulu masih Hulde. Oh, Hulde. Oh, mungkin diambil dari bahasa Gorontalo ya, Hulde. Hulde itu bahasa Belanda. Tapi memang mirip kan karena ada bahasa Gorontalo yang Hulude, yang jembatan. Mungkin diserap. Iya, diserap. Kemudian ada foto gerbang kehormatan di Kampung Arab. Kampung Arab. Ya, di sekitaran Samajaya ke arah sini. Kalau untuk Kampung Cina itu di sekitaran Klenteng. Masih di kompleksnya Rumah Dinas Gubernur. Ini apa Kak? Ini koleksi satu-satunya koleksi arkeologi di museum ini. Ini namanya manusia prasejarah Uluhuta, ditemukan di Desa Uluhuta, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Jadi ini hanya replika ya, yang asli ada di bawah tanah. Dan ini hanya satu dari 12 kerangka yang ditemukan di lokasi tersebut. Diperkirakan umurnya ini 650 tahun. Iya.